Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan pakar, di mana saya pilih pakar di sini yaitu Ibu Kepala Sekolah tempat saya bertugas di SD Negeri 32. Assalamualaikum. Pagi Bu. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait alternatif solusi yang mana nanti akan saya tuangkan ke kelas 2.1 saya. Baik Ibu, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih menurut Ibu solusi apa yang tepat untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar peserta didik? Ya, baik. Terima kasih Bu Irna. Tapi sebelumnya Ibu tanya, Bu Irna ngajarnya di kelas berapa? Kelas 5. Ya. Jadi terkait yang Bu Irna sampaikan ke saya selaku kepala sekolah bahwa dalam pembelajaran di kelas itu memang harus punya solusi ketika kita melihat ada titik rendahnya anak-anak tidak termotivasi, tidak ingin belajar. Itu memang harus punya solusi kita sebagai guru di kelas. Yang pertama, solusi yang harus kita laksanakan agar anak-anak kita bisa termotivasi kembali belajarnya, kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan dulu. Menyenangkan ke hati anak, terus kita harus menunjukkan bahwa kita punya performa yang baik di depan anak. Kita antusias di depannya bahwa kita siap belajar, bahwa anak-anak juga siap belajar. Siap memberi pembelajaran dan anak siap menerima pembelajaran. Nah, intinya ketika kita sudah menenangkan situasi kondusif psikologis anak, maka kita sudah siap memberi materi, dan materi itu insya Allah akan diserap anak dengan baik. Apalagi ketika Bu Irna ke dalam kelas memberi materinya menggunakan alat peraga, menggunakan media pembelajaran. Terus ketika anak-anak sudah mulai bosan, di tengah-tengah materi pembelajaran yang kita sampaikan ke anak, kita bisa melakukan beberapa hal seperti memberi tepukan, memberi pujian, atau kita melakukan ice breaking agar anak-anak semua siap termotivasi dalam pembelajarannya. Seperti itu. Untuk lebih menarik, nanti ada seperti media pembelajaran yang saya sampaikan tadi, terus ada berupa video pembelajaran untuk menarik minat di awal pembelajaran. Seperti itu. Ada lagi? Terima kasih Ibu. Berikutnya terkait rendahnya kemampuan menulis karangan sederhana anak-anak khususnya di kelas 5 atau di kelas-kelas lain terkait menulis karangan, bagaimana menurut Ibu solusi untuk mengatasi hal tersebut? Ya, baik. Kalau mengarang itu kan bagi anak kadang-kadang momok karena anak-anak kurang membaca, kurang memahami inti bacaan, terus kurang paham apa yang ada di lingkungannya. Nah, jadi untuk solusinya agar anak-anak itu bisa menulis, bisa hobi menulis, bisa menyenangi pelajaran menulis, maka ajaklah anak-anak keluar seperti itu. Ketika dia keluar, dia melihat sesuatu, katakan sesuatu itu tapi bukan dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk tulisan. Contoh, dia melihat daun warnanya hijau, ditulis, terus daun itu daun apa, bunga apa. Nanti kalau masih segar daunnya berwarna hijau, kalau sudah hampir layu daunnya warna apa, itu bisa dikembangkan anak-anak melalui lingkungan di sekitarnya. Itu lebih cepat meresapnya ke anak-anak pembelajaran tersebut. Berarti kembali lagi ke model pembelajaran yang digunakan di kelas ada model, oleh guru. Ada model pembelajaran kan, ada namanya bus learning, adanya project learning, adanya problem solving. Nah, itu kan arahnya kan ke anak-anak. Ketika kita memberi pembelajaran itu yang langsung mengena ke anak, itu kan sudah problem solving bagi anak. Sudah meningkatkan pembelajaran high order thinking bagi mereka. Aktif ya? Iya, mereka aktif otomatis. Terima kasih Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu solusi apa yang tepat untuk mengatasi kalau kita perhatikan untuk ini masalah di guru sebenarnya Bu ya. Guru itu kadang kurang memanfaatkan teknologi informasi yang ada dalam proses pembelajaran. Bagaimana menurut Ibu solusinya seperti apa? Agar gurunya lebih memahami. Ya, baik. Nah, sekarang ini kan memang dituntut informasi, teknologi, komunikasi kan dituntut bagi seorang guru. Nah, ketika guru itu sudah tertinggal berarti guru itu sudah tidak mau mengikuti perubahan zaman. Sementara sekarang zaman sudah berubah.
segala sesuatu perubahan itu harus ada di diri guru. Jadi sehingga guru itu tidak stuck dalam memberi pembelajaran. Guru harus termotivasi untuk memberi lebih pembelajarannya melalui teknologi canggih tadi, kan seperti adanya Infokus ketika memberi pembelajaran menggunakan LCD, menggunakan media-media yang menarik, media-media teknologi yang menarik, bisa melalui YouTube pembelajarannya, bisa melalui TikTok misalnya, seperti itu bisa dikemas sedemikian rupa sehingga anak-anak menarik seperti itu. Mengikuti zaman. Iya, sesuai dengan perubahan zaman. Berarti di sini saya simpulkan menggunakan media, Iya. media yang bervariasi dan bermacam ragam. Iya betul. Begitu, ya? Tapi terkadang jangan lupa kita juga memerlukan media yang manual seperti zaman dulu. Kadang-kadang harus kita sandingkan antara yang manual dengan yang canggih, dengan yang perubahan zaman seperti itu. Kalau manualnya kita tinggalkan, kita jangan sampai anak-anak lupa dengan sejarah bahwa ada alat peraga yang sederhana yang bisa dikembangkan di lingkungan anak. Contoh seperti bunyi-bunyi bel, kita bisa menggunakan kelereng yang dimasukkan ke dalam kok kaleng, itu kan manual. Nah, jadi anak-anak juga bisa manualnya bisa, yang perubahan yang menggunakan teknologi juga bisa. Jadi guru itu multi talent gitu, seperti itu. Harus untuk pengembangan media pembelajarannya. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan dan kesempatannya. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya. Sukses selalu ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan wawancara dengan teman sejawat. Dengan ini guru yaitu Ibu Jumaini. Beliau juga merupakan guru berprestasi di sekolah ini. Ibu Jumaini. Selamat siang, Ibu. Ya. Maaf, Bu, mengganggu sebentar waktunya. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara terkait tugas saya, di mana baik ya, Ibu Jumaini, menurut Ibu solusi apa yang tepat untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar peserta didik? Ya. Baiklah, Bu Irna, terima kasih. Sebenarnya kalau berbicara motivasi itu faktor penyebabnya bisa dikatakan bisa dari anak itu sendiri ya, internnya sendiri. Adanya kemauan nggak dia itu untuk belajar. Kemudian dari eksternnya, misalnya dari segi gurunya, ya, bagaimana cara gurunya itu menyampaikan pembelajaran. Apakah misalnya hanya monoton dengan demonstrasi, dengan menggunakan ceramah aja, ya. Jadi kalau menurut saya untuk membangkitkan motivasi anak itu dengan cara menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Iya. Dengan metode ya, dengan metode pembelajaran yang interaktif, misalnya jangan cuma hanya menggunakan ceramah toh, ya, tapi harus melibatkan anak-anak juga. Misalnya kalau saya lagi di kelas itu, misalnya di akhir pembelajaran itu anak-anak untuk minggu depannya kita akan bahas ini, silakan kalian cari terkait materi itu untuk minggu depannya. Jadi masalah itu, jadi saya tampilkan dulu permasalahannya untuk mereka gali dan mereka bisa mempresentasikannya ataupun menjelaskannya ya ketika pembelajaran selanjutnya ya. Itu biasanya Ibu memakai model pembelajaran apa? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya yang saya jelaskan tadi itu menerapkan model pembelajaran problem solving. Iya. PBL berarti. Iya. Oh, menurut Ibu untuk model pembelajaran itu maksimal untuk anak-anak seperti itu? Tergantung dengan materinya, Bu. Iya, tergantung materinya. Jadi nggak bisa kita samaratakan. Tergantung materi, tergantung tingkat kelas juga. Nggak mungkin saya menggunakan metode PBL pada anak kelas rendah. Ya, biasanya saya gunakan hanya anak kelas 5 dan 6 yang sudah bisa diajak berdiskusi, ya. Yang mana pemikirannya sudah bisa diajak untuk berinteraksi di masalah tersebut ya, seperti itu. Baik. Biasanya kalau anak kelas rendah seperti kelas 3, kelas 2 itu saya menggunakan misalnya itu
bisa menggunakan example to example, ya, make and match dan lain sebagainya, tergantung untuk tingkat kelas anak. rendah ya. Iya, Ya, baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu bagaimana atau solusi apa yang untuk mengatasi kemampuan menulis? Kalau kita Kemampuan perhatikan kemampuan menulis Iya. anak-anak kita ini kan kurang sekali ya, benar. apalagi dalam hal menulis cerita, Mm-mm. karangan seperti itu. Nah, bagaimana Ibu? Kalau menurut saya, jadi kalau saya mengaplikasikannya atau menerapkannya di kelas, ketika saya ini jam pertama misalnya ya, saya menerapkan di waktu literasi itu Bu ya. Ya, jadi pada waktu literasi itu, kalau saya biasanya tuh anak-anak tuh saya suruh misalnya tuh membaca hafalan dulu.